Shalom saudara-saudari, selamat pagi, apa kabar kalian sekeluarga? Saya berdoa dan saya berharap kalian sekeluarga dalam keadaan yang sehat, senantiasa dalam pimpinan Tuhan dan juga diberkati Tuhan. Saudaraku, pada pagi ini saya membawa satu renungan yang pendek yang saya ambil daripada buku Yeremia. Dan sebab apa? Kenapa kami di GPCC sedang dalam 2 minggu ini kami sedang membaca dan merenungkan buku Yeremia ini. Dan saya juga membuat sedikit renungan daripada buku ini. Dan saudaraku, apa yang saya mau kongsikan pada pagi ini adalah inilah kondisi umat Israel pada masa itu, saudaraku. Mereka telah melupakan Tuhan dan mereka mulai mencari Baal. Mereka mulai membuat tuan-tuan bagi mereka sendiri, patung-patung berhala-berhala bagi mereka sendiri, sehingga umat Israel meninggalkan Tuhan. Bukan saja umat Israel, kalau kita baca di dalam bab yang kedua dan sebagainya, bab yang kedua ayat yang ke-8, di mana bukan saja umat Israel, malah nabi-nabi mereka, gembala-gembala mereka, imam-imam mereka mula melayani Baal dan mereka mula bernubuat atas Baal. Dan kita melihat, saudariku, bagaimana murka Tuhan yang begitu mendalam terhadap umat Israel, sehingga dia berkata, saya mau memusnahkan, saya tidak bisa lagi menerima umat ini yang telah meninggalkan saya dan mula mencari Tuhan yang lain dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan begitu marah dan Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk membawa pesan ini, pesan bahwa Tuhan mau menghukum mereka, Tuhan mau membunuh mereka, Tuhan mau menghapuskan umat ini. Dan dalam murka dia juga, saudariku, dalam keadaan murka dia, saudariku, Tuhan tetap mencari jalan untuk berdamai dengan mereka. Walaupun banyak kali dia memberitahu Yeremia, kamu tidak perlu berdoa untuk mereka, kata lain, kamu tidak perlu merayu kepada saya untuk keselamatan umat ini, sebab saya akan memusnahkan mereka. Dalam keamarah itu pun, saudariku, Tuhan mencari jalan untuk berdamai dengan mereka. Kalau kita lihat di dalam bab yang kelima, ayat yang pertama, dia bilang begitu. Dia berbicara kepada Yeremia begini, saudariku, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangan. Nah, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Nah, sekali lagi saya bacakan, saudaraku. Ini yang dia berbicara kepada Yeremia. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Dalam bahasa Inggris dia bilang a person, satu orang, a person. Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Nah, saudaraku, Tuhan sedang mencari satu orang yang bisa stand in the gap untuk diri mereka pertama-tama, untuk keluarga mereka, dan juga untuk negara Malaysia, saudariku. Apakah kita mau menjadi satu orang itu, seperti Tuhan mencari satu orang yang bisa mewakili negara itu, stand in the gap dan mendoakan mereka dan berbalik daripada dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan berkata dia akan mengampuni. Apakah kita akan menjadi orang itu, saudariku? Apakah kita mau Tuhan memakai kita untuk menjadi orang itu, seseorang itu, a person itu, untuk yang mau pergi mencari Tuhan, yang mau berdoa, yang mau bersyafaat, mau berpuasa untuk pertama-tama untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk negara kita Malaysia, saudariku. Kita perlukan orang itu, saudariku. Biar kita menjadi orang itu bagi negara kita Malaysia, pertama untuk keluarga kita, saudariku, maupun untuk gereja kita, saudariku. Jangan pandang orang lain, saudariku. Ini yang Tuhan berbicara kepada kita. Jangan pandang orang lain. Mari kita memulai itu dalam kehidupan kita. Mari kita mula mencari Tuhan, mula bersyafaat, mula berpuasa, mula berdoa. Biar kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan kita pertama-tama, dan itu akan merebak kepada keluarga kita, seterusnya kepada gereja kita maupun negara kita Malaysia, saudariku. Mari kita mulakan itu. Api kebangunan rohani itu harus bermula daripada diri kita. Ini yang sedang Tuhan cari di dalam situasi, di dalam kondisi umat Israel yang begitu teruk sekali keadaan mereka, begitu besar sekali dosa mereka, saudariku. Mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan begitu marah, murka Tuhan begitu marah. Tuhan berkata, Tuhan mau menarik segala berkat-Nya. Tuhan berkata, saya mau menarik segala kebaikan saya daripadamu. Tuhan begitu kecewa dengan mereka. Tetapi Tuhan dalam bab yang kelima, ayat yang pertama itu dia bilang, dia mencari satu orang. Jika ada satu orang berbalik kepada dia, yang melakukan kebenaran dan mencari keadilan, Tuhan mau memulihkan mereka.
Tuhan bukan saja memulihkan mereka, malah negeri itu, kota itu Tuhan memulihkan. Biar kita menjadi satu orang itu, saudaraku, yang boleh berdiri, stand in the gap. Kita menjadi pengantara kita dengan orang lain. Kita menjadi pengantara Tuhan dengan orang lain, saudaraku, dalam kehidupan kita. Mari GPCC, mari IBM, mari kita terus mencari Tuhan. Ambil masa ini dalam 2 minggu ya lebih ini, dalam 1 minggu lebih yang kita ada ini untuk mencari Tuhan, saudaraku. Mari kita serius dalam kehidupan rohani kita. Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk menarik kita ke jalan Dia, untuk membawa kita kepada jalan yang Dia kehendaki, kehidupan yang Dia kehendaki, saudaraku. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Saudaraku, biasa bilang ini, biasa katakan ini, akan terjadi lebih teruk lagi daripada coronavirus ini dalam dunia ini. Akan terjadi hal-hal yang lebih teruk lagi. Apakah kita sudah siap? Kita harus siapkan diri kita. Apakah kita sudah siap, saudaraku, sebagai gereja, sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah? Apakah kita sudah siap menghadapi saat-saat yang genting yang akan datang lagi, saat-saat lebih lagi yang lebih sukar lagi daripada coronavirus ini? Coronavirus pun sudah menggoncangkan iman kita. Ada hal yang lebih besar lagi akan terjadi. Apakah kita sudah siap? Tuhan memberi kita kesempatan, saudariku, untuk kita menyiapkan diri kita. Mari, saudariku, kita berbalik kepada Tuhan, benar-benar mencari Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat Tuhan memulihkan hidup kita, keluarga kita, gereja kita, maupun negara kita, Malaysia. Amin, saudariku. Inilah sedikit pesan daripada Tuhan pada pagi ini. Saya harap Dia memberkati dan memberi motivasi dan menguatkan kita untuk lebih mengoreksi diri hidup kita dan memperbetulkan kehidupan rohani kita, supaya kita lebih dekat dengan Dia, mengasihi Dia, mencintai Dia, meletakkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudariku. Puji Tuhan, Tuhan berkati. God bless you.